Bahan baku kedelai bisa menjadi olahan tahu dan tempe, tetapi yang menjadi pilihan Pak Siban sebagai peluang usahanya, ia lebih memilih membuat tahu. Pria yang sudah berusia 69 tahun ini mengawali usahanya sejak tahun 1986 bersama istrinya. Alasan ia memilih menjadi pengusaha tahu ini karena baginya menjadi pengusaha tahu lebih cocok dengannya dan pemasarannya juga mudah dan banyak diminati oleh masyarakat. Awalnya ia mencoba memulai membuat tahu ini hanya bermodalkan 10 kg kedelai saja dalam sehari. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pesanan, ia mulai membuat tahu 30 kg per harinya. Saya mulai kerja usaha tahu tahun 1986. Mula-mulanya ya cuma modal dulu ya. Modalnya sih nggak banyak lah, namanya masih mulai itu kan. Ya sekitar 10 kilo. Lama-lama saya bikin itu alhamdulillah pendapatannya agak lumayan. Ya, beli 60 tadi 10 kilo bisa untuk beli 30 kilo karena belum ada saingan. Jadi terus nambah terus sampai ada PT, ada apa itu saya bisa melayani lah sama PT-PT tahu itu masuk ke pasar, mulai ada pasar yang ambil ke rumah, yang keliling itu lewat tahu saya. Namanya kerja permulaan itu cuma ya keluarga lah, suami sama istri, anak kan masih kecil. Pilihan usaha yang paling tepat itu saya kerja di itulah usaha bikin tahu. Iya, kalau lain kayaknya pemasarannya kalau dulu masih kurang. Kalau tahu itu kan itulah masih agak itulah kalau sebagian seperti orang-orang pangkalan, orang-orang komplek pangkalan lah seperti Pasca dulu kan ambilnya sama saya. Semua rumah-rumah makan itu 1 tahun itu memang sampai 60 kilo per hari dulu. Karena kan penduduknya rane kan ada yang masih takut makan tahu. Iya memang betul. Ya, tapi kebanyakan kan orang-orang yang udah tahu itu baru yang mau makan tahu, beli itu kan. Melalui proses yang begitu panjang, terutama dalam mengolah dari kedelai hingga menjadi tahu ini, Pak Siban pun membagikan cara ia mengolahnya. Pertama-tama, kedelainya direndam selama 6 jam. Setelah kedelainya sudah mekar, kemudian dicuci, kemudian digiling dan direbus di atas tungku sampai mendidih. Lalu disaring, setelah itu diambil air tahunya dan dipisahkan dari ampasnya. Kemudian dimasukkan ke tempat cetakan dan ditunggu hingga tahunya membeku. Setelah membeku, baru bisa dicetak. Setiap satu cetakan bisa menghasilkan sekitar lebih dari 50 tahu. Cara membuat tahu itu terutama delai direndam sampai 6 jam. Nanti kalau delainya udah mekar, itu dicuci, langsung digiling. Digiling, itu langsung direbus sampai mendidih. Habis itu baru disaring. Diambil itulah tadi ampas apa limbah. Ya Pak, ambil limbahnya itu kan. Itu baru dibekukan, langsung dicetak. Selama menjalankan usahanya sebagai pengusaha tahu, tentu ada kendala yang dihadapi oleh Pak Siban. Salah satunya untuk mendapatkan kedelai.
Dulunya kedelai hanya ada di luar negeri, maka dari itu kedelai sangat sulit didapatkan oleh Pak Siban. Kendalanya memang ada. Mm-mm. Satu-satunya itu delay dulu sering telat. Mm-mm. Delay kebanyakan itu dulu kan dari Malaysia. Iya, dari Malaysia kebanyakan delaynya. Semenjak sekarang memang udah ada yang dari Indonesia, seperti dari Jakarta gitu kan. Sekarang kalau delay dari Malaysia, dari luar nggak ada. Kalau dulu memang banyak yang dari Thailand ada, dari Australia ada, dari Malaysia ada dulu. Memanfaatkan rumah kosong yang berada di samping rumahnya, disinilah Pak Siban bersama istrinya membuat tahu setiap hari. Proses pembuatan tahu ini hanya membutuhkan waktu 5 jam sehari. Selain sebagai penjual tahu, Pak Siban juga berkebun dan juga memelihara sapi. Kalau saya memasarkan itu saya sendiri sih nggak memasarkan, tapi ada yang orang yang ambil dijual untuk keliling. Kita cuma kadang ngantar-ngantar ke pasar, ke pangkalan itu. Dari pemasaran yang hanya di rumahnya saja ini, seiring berjalannya waktu, tahu Pak Siban pun semakin banyak dikenal. Setelah itu Pak Siban mencoba menjualnya ke pasar, bahkan setiap harinya tahu Pak Siban ini sering dibeli di rumahnya saja. Siapa sangka dari hasil penjualan tahunya selama ini, ia bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anaknya, sehingga juga memiliki tabungan. Alhamdulillah, dia pun banyak berdagang. Kayak istilahnya ikut-ikut di sini pada kerja itu usaha tahu. Alhamdulillah kita ya masih bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah kita ya sekarang bisa kuliahkan anak, bisa sampai kerja, ya kan. Dan keduanya ini ya biarpun gitu ya masih bisa nguliakan cucu-cucu ya, biarpun ya agak bantu-bantu lah. Alhamdulillah ya masih bisa bertahan, dan saya untuk makan sehari-hari ya masih cukup lah. Usia tidaklah menjadi penghalang untuk menjadi pengusaha. Yang penting memiliki tekad yang kuat dan kemauan untuk maju. Walaupun banyaknya persaingan saat ini, namun beliau tetap melanjutkan usahanya hingga saat ini. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan.